ke fans MU. Silahkan. Maksudnya nih kalau ngomongin tim yang mainnya nggak jelas tuh, ya masa MU nggak? MU mau jelas mainnya, serangan balik, udah itu doang modalnya. Nggak ada modal yang lain, udah serangan balik doang bisanya. Itu aja kita mah. Tapi ini juga bisa menjadi serangan balik dari RRQ menuju ke klasemen, ya nggak boy? Setuju. Karena- 2 match terakhir San. Betul, 2 match terakhir Miramar, RRQ harus bisa menyerang balik di sini. Karena memang kalau dari match pertama RRQ fight kalah, mereka diam. Di Granat kalah, mereka diam. Tapi 2 match terakhir RRQ katakan RRQ akan lawan. Itu, iya. Kita belum tahu juga RRQ kira-kira drop zone-nya ke arah mana karena pesawatnya di sini dari arah Campo Militar menuju ke arah Los Leones bawah. Sepertinya di Miramar ini juga pastinya menjadi match yang apa ya? Bukan apa ya? Bukan boring lagi, tapi maksudnya kayak perangnya tuh pasti di late game lagi gitu loh. Karena gue ngelihat dari grup B ini tuh bener-bener mereka tuh fightnya kalau emang udah terpaksa dari kena zona aja sih San dari tadi San. Banyak tim yang memang kayak vegan ya, mereka nggak mau dapetin ayam, nggak mau makan daging, mereka kayak menghindari adanya fight, kalau bisa damai-damai dah. Karena dari tadi terpantau adanya fight, justru kalau udah ada 2 orang fight, third party-nya dateng. Kayak gitu terus, semuanya pengen jadi third party, tidak bisa jika semuanya ingin melakukan hal seperti itu. Dan kalau ada satu tim yang mungkin punya permainan yang berbeda, itu akan jadi satu strategi segar yang bisa membuat tim tersebut dapetin keuntungan dibanding tim-tim yang lainnya dengan pola yang sedikit mirip. Di area HDP kita melihat saat ini Loops sedang mencoba melakukan lootingan-lootingan. Loops juga merupakan tim yang cukup lama ya absen di skena internasional, karena kalau kita ngomongin Loops ini kan merupakan tim yang cukup legendaris dulu di PMGC. Lalu juga kita lihat dari arah yang berbeda, Vicious saat ini yang kelihatan. Ada juga tim Wolf yang sedang bergerak dengan adanya informasi PMNC. Sudah dibuka pendaftarannya, pastikan kalian daftar PMNC dari sekarang. Cek saja di postingan dari pubgmobile.esport.id, ada link pendaftarannya di sana. Dan juga kalian bisa masuk ke webnya untuk daftar atau di in-game juga ada. Kalau kita lihat di sini RRQ di PK2 sih harusnya cukup nyaman sih. Cuman dari RRQ juga harus bisa cepat kebaca situasi karena dari posisi di tengah zona tuh kadang-kadang juga harus tepat lah rotasi ke depan ataupun perangnya juga gimana. Dari area zona, tim-tim yang ada di tengah cukup sedikit. Justru memang lebih banyak mengambil area outer semuanya. Di posisi pojok-pojok, bayangkan saja area Puerto ada satu tim, di kirinya di bawah LL masih ada lagi tim, lalu menuju ke Partona ada tim, sampai ke Valle Derma juga masih ada tim. Itu kan area selatan yang sebenarnya cukup sepi biasa-biasanya, tapi di lobby ini agak berbeda memang pendekatan yang dimainkan oleh masing-masing tim. Mereka sih bener-bener ngebagi dan nggak mau perang di awal banget gitu loh. Kayak dari flat pad kayak gini pun rata banget drop zone-nya, kayak dari Campo Militar diisi boom sampai di ujung Partona juga diisi sama GSTR. Ini ya ngegambarin lah grup B ini kayak gimana San. Terlalu memang sama ya tipikal dari tim-tim yang ada di grup B, dan terlalu sama juga tipikal dari tim-tim yang ada di grup A. Kalau kita ngelihat kemarin grup A kayak tipikal tim perang semua, banyak banget yang ingin melakukan fight, engage, perang. Kalau grup B ini memang lebih kepada makro yang mereka unggulkan, rotasi yang mereka unggulkan, mencari placement point dan sebagainya, dibandingkan untuk berdiri atas kaki sendiri, mencari elimination demi elimination. RRQ masih berdiam diri di area PKD mereka. Kita pastinya di 2 match ini akan lebih fokus untuk melihat bagaimana RRQ berjuang dari bottom 2, karena mereka sedang berada di bahkan bawahnya HC. Bayangkan saja, HC ini adalah tim debutan, semua playernya baru pernah main di global. Ini tim yang juga datang dari UK, datang dari West Europe, sebuah region yang dipandang sebelah mata lah di e-sport PUBG Mobile. Terbukti mereka ada di peringkat 15, memang belum bisa keluar menjadi satu tim penantang. Cuma RRQ ini kan dibilang pemain-pemainnya punya pengalaman. Ada Lapar di sana yang sempat main di PMGC bersama EVOS bersama dengan Bigetron. Ada Genfos bagi IGL yang juga sempat bermain di PMGC bersama dengan Bigetron.
Memang Nerpeko sebagai legendnya RRQ baru sempat PMGC sekali doang dan ini adalah turnamen global kedua bagi Nerpeko. Tapi kan pengalaman Peko juga udah panjang, boy. Bener, harapannya sih dari introduction-nya juga kan Nerpeko nggak pengen menyanyiakan kesempatan kedua kalinya. Jadi harapan gue juga cukup besar ke arah Nerpeko karena Agus juga kayaknya pengen banget kan. Ya semua orang ya kayaknya pengen Iya, sekali semua melihat orang Nerpeko akhirnya Nerpeko. mengangkat piala. Tapi sebenarnya kalau ngomongin RRQ tuh agak susah juga karena mereka 4 pemain Sam. Jadi kayak di keadaan kayak gini match 6 match sehari speed sprint tuh kayak gimana ya? Harus bener-bener saling nguatin satu sama lain aja sih. Bahkan kalau dilihat memang sekarang lebih kepada fokus untuk memainkan game dengan baik terlebih dahulu. Biasanya kayak gini tuh udah pendekatannya, udah lupain dulu klasemennya, kita fokus ke gamenya dulu. Yeah. Karena kalau mengingat-ingat klasemen terasa bebannya berat. Tapi kalau kita fokus game per game dari satu fight ke fight yang lain, bebannya akan lebih ringan dikerjakan dan bisa keluar dari tekanan tersebut. Saat S2G kemarin bisa keluar dari tekanan bottom 2 dan langsung lolos ke grand final, maka RRQ semoga menjadi S2G-nya di hari ini. Keren banget sih kalau misalnya RRQ lolos Cinderella story seperti itu. Tapi dari match Miramar kali ini ya bener-bener pasif banget lah seperti biasa di awal-awal. Di sini GK malah menuju ke arah Los Leones di sini yang sebenarnya orang-orang malas, dia malah kesana-sana. Masih kurang lootingan kayaknya dia nih. Dan ini menandakan bahwa memang tipikalnya adalah tipikal yang nunggu, tipikal yang nggak mau engage fight. Karena kalau di Los Leones berarti kan cari aman lebih tepatnya. Mereka mencari compound-compound di area dalam, kita geser ke arah yang lain. RRQ sudah mulai keluar dari posisinya dan melihat ke area jauh, nampaknya M1 Garan di tangan dari seorang Genfos. Kita mengingat bagaimana M1 Garan ini kan adalah senjata yang baru ada di update kemarin dan sangat enak untuk dimainkan menuju ke jarak jauh. Lu udah coba juga, Boy? Coba, dan gue memang setuju sih M1 Garan salah satu senjata long range yang cukup bagus, cocok untuk menggantikan Mini karena dari reloadnya juga cepat, terus juga recoilnya mirip-mirip dengan Mini dan damage-nya malah lebih sakit lah karena dia menggunakan peluru coklat kan. Tapi ya jarang sih sebenarnya kalau kita lihat ya orang yang menggunakan DMR di PMGO lah kali ini karena kalau kita tahu nih pemain-pemain PMGO kan pasti mereka rata-rata menggunakannya shotgun. Benar. Dan juga kalau menggunakan DMR ini kesempatan kita untuk nge-hit kepala sangat tipis karena setiap player di sini paham betul bagaimana cara menyelamatkan kepala mereka, badan mereka untuk menutup angle dari lawan-lawannya. Nah, seperti yang kita lihat dari Genfos juga dari tadi gerak terus, nggak gampang loh nge-hit orang-orang yang kayak gini. Sebel kita kalau dari jarak jauh udah tahu di belakang atau di atas tuh ada orang, tapi orangnya tuh gerak mulu, susah untuk nge-hitnya. Jadi kalau mau diem sih harus dipancing. Coba Iya. kasih mobil MBG. Benar. Akhirnya ada gairah untuk ngeluting. Iya. Dan orang kalau dikasih lootingan kebanyakan, milihnya tuh jadi detail Bingung, banget. iya Betul. bingung kayak ini Ini tas gue kok penuh, ganti lagi, ngedrop lagi. Disitulah momen-momen kita bisa masuk untuk nembak orang karena gerakannya cuma dua, berdiri sama jongkok doang. Karena lagi geluting. Ngambil lootingan. Itu biasanya yang jadi bahaya. Coba zona sudah bergerak ada di utara, sementara waktu boom menuju ke area dalam dari zona. RRQ masih akan berkutat di selatan zona nantinya bertemu dengan beberapa tim. Dan kalau kita cari-cari Bigetron ini ada di mana nih Bigetron? Bigetron masih ada dari Impala, masih selatan juga yang diambil. Tapi harusnya Bigetron bisa muter sih ngambil rotasi kanan jauh karena di bagian utara kalau kita lihat tuh cukup kosong karena dari flat padnya juga diawali dari kampu militer, jadi semoga Bigetron bisa mendapatkan celahnya lah. Tapi kalau kita lihat di sini dari tim Boom Esport mulai mendapatkan satu eliminasi antara tim Footballis yang mencoba untuk memasuki teritori mereka di daerah dekat Minas ini San. Dan kalau diperhatikan, Boom juga punya peluang yang begitu tinggi untuk mereka langsung menuju ke Grand Final karena saat ini Boom sudah ada di peringkat nomor 7 dan poinnya juga sama dengan apa yang dimiliki oleh Wolf. Melihat permainan Wolf yang sangat pasif, bukan tidak mungkin Boom bisa lebih banyak mengumpulkan eliminasi dan harapannya dengan eliminasi yang lebih banyak juga membuat mereka akan melambung menuju ke atas
dari klasemen Wolves sehingga menuju ke Grand Final secara langsung. Fokus kita memang menuju ke RRQ di 2 match ini untuk bagaimana menyelamatkan RRQ dari bottom 2, tapi jangan lupakan tim Indonesia lain juga sedang berjuang. Bigatron sih kayaknya emang udah tadi disebutkan oleh Microboy, disebutkan oleh Junior, congrats akan menuju ke Grand Final, boom. Kalau bisa langsung final sih gua memilih langsung final karena ngomongin lolos final dari group stage dan lolos final dari last chance lebih susah dari last chance. Musuhnya tuh lebih serem-serem di last chance menurut gua. Iya, karena kan juga mereka pasti lebih adaptasinya pasti lebih banyak kan, karena mereka udah memainkan 6 match sebelumnya, udah paham karakter musuh-musuh di grup A seperti apa, grup B seperti apa, makanya mereka pasti lebih ngeri sih di last chance. Ya, dan tim-tim yang menuju ke last chance juga kalau dilihat hari kemarin, Fortrive ada di sana. Lalu juga kita melihat tidak hanya Fortrive, beberapa tim-tim yang sebenarnya diunggulkan justru malah gesernya menuju ke last chance. Kita geser kembali kampaknya karena fight sudah terjadi begitu intens antara Vicious atau VCS berhadapan dengan TT Project. Ini emang dua tim dari tadi jodoh mulu ya, Boy ya. Berapa kali kita ngeliat mereka berdua fight terus. Di luar zona lagi, TT Project dari tadi tipenya tuh main outer banget, terus tiba-tiba nusuk gitu. Kayak gimana ya, di luar zona itu sering banget malahan. Tapi dia kalau dilihat dari klasemen malah di peringkat keempat dia. Ya karena terpantau momen-momen yang diambil oleh TT Project ini, momen-momen yang kayaknya sepele tapi poinnya dapat juga untuk untuk mereka. Kayak fight di luar gini tapi ada Elim yang masuk. Terlihat juga sejauh ini sudah ada 3 Elim dari fight di luar zona menghadapi pemain dari Vicious. Walaupun pemain terakhir yaitu Narvalo berupaya ekstra kerja keras untuk bisa mengambil kepala-kepala dari pemain TT Project. Ini semua klip kayaknya akan dihabiskan ya, karena Narvalo juga tidak punya opsi lain selain menghajar terus-terusan menuju ke TT Project dan membuat mereka knockdown pemain-pemainnya. Greget akhirnya diras lah, udahlah banyak ngomong kamu, nembak-nembak aku tak ras kamu. Langsung Neos maju dari ke arah tim Vicious di sini, tapi diulur dulu karena bisa nunggu teman-temannya yang bakal datang kayaknya dari tim TT Project, dan Narvalo memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu dan Neos akhirnya melakukan rotasi ke arah belakang dan sepertinya spray dari seorang Narvalo belum bisa mendapatkan seorang Neos dan ini udah kelok banget sih dari posisi tim Vicious. Cuman gue ngelihat dari pemain-pemain TT Project yang lain tuh nggak ada yang follow up dari pergerakan Neos. Padahal dia udah dapat backline-nya, si Narvalo dibuat lari-lari dan itu dia Narvalo, kebingungan kanan kiri. Gimana San? Neos turun, Neos akan menghajar. Kalau knockdown didapatkan oleh Narvalo maka akan menjadi knock-end menuju ke Neos. Tapi pada akhirnya sebuah Uzi tanpa scope justru membuat Neos memulangkan Narvalo dan semua pemain dari Vicious. Kembali lagi Vicious mati lampu, berarti kesempatan Boom untuk naik menuju ke 6 besar semakin terbuka. Hanya beda 4 poin untuk Boom naik ke peringkat 6 besar. Mengingat 6 tim yang akan lolos ke Grand Final di grup B kali ini. Kalau kita dari RRQ di sini juga masih sama ya, masih di outer, masih memantau lah kira-kira zonanya seperti apa, dan satu percobaan spray ke arah tim R8 di sini belum mendapatkan tipis dari tim RRQ. ASM bahkan yang digunakan oleh Genfos, emang ini pemain yang agak ajaib ya. Senjata yang dipakai itu selalu senjata-senjata yang dulu kan waktu Genfos pertama kali main di PMPL M16 dia pakai. M16 buat jarak jauh buat kali 4, di burst tapping-tapping juga dipakai dengan M16-nya pengganti mini. Sekarang ada M1 Garan dipakai. Lalu juga barusan ASM bahkan senjata yang sebenarnya banyak orang lebih memilih tetap M4 atau justru sekarang SCAR-L ataupun AUG. Tapi Genfos punya preferensi yang lain ternyata dari segi senjata yang dia gunakan. Belum ada hit yang tadi diberikan menuju ke lawan, namun terus bergerak menuju ke area dalam dari zona. Dan kita melihat saat ini bisa jadi ada sebuah cut rotasi yang diambil oleh Prestige karena kelihatan dengan jelas. Ini udah kebaca ini pergerakan dari RRQ, harus ada backup cepat dari pemain-pemain RRQ dan jangan terpisah-pisah pemain-pemain mereka. Lah, kaget. Bahkan masuk langsung dan satu pemain tersebut berhasil dikendalikan tanpa adanya korban dari RRQ. Nah kalau kayak gini sih oke, jangan sampai ada korban kalau fight. Iya, karena posisi RRQ juga sebenarnya nyari celah sih, karena di depan mereka tuh sebenarnya zonanya tuh numpuk banget. Kali ini juga zonanya shifting lagi ke arah atas dari Minas Generals dan Truckstop. Di sini membuat tim RRQ juga harus memikirkan zona mana yang akan dia pilih.
Sementara dari tim R8 juga memulai untuk mengekat rotasi dari tim RRQ. Pergerakan yang memang sudah mulai dibaca dari kedua belah pihak RRQ maupun R8. Tapi akan terus bertemu karena datangnya ke dalam zona sama-sama dari arah sebelah kiri. Dan satu pemain, Nerpeko nampaknya tadi ya, berhasil mengambil Amori, pemain dari R8. Menyisakan 2 yang terakhir saja saat ini. R8 Mart yang bergerak dengan satu kendaraannya. Tidak banyak opsi sebenarnya untuk R8. Tetap aja ujung-ujungnya ini akan ketemu RRQ. Karena RRQ juga akan melaju ke area yang mirip-mirip dengan apa yang diambil oleh R8. Semoga aja sih RRQ juga bisa ngebaca ya. Tapi sepertinya RRQ malah berputar ke arah utara, melewati dari pemain reject yang sepertinya sudah siap menunggu pergerakan tim RRQ yang akan rotasi. Lapar sudah mulai dispray di sana, mobilnya sudah mulai berasap. Bahaya untuk tim RRQ di sini sepertinya harus kompak, beriringan, dan itu dia ada tim TT Project juga di belakang pohon dari open field, cukup anomali. Di tengah-tengah ladang di sini ada orang di situ, San. Tapi RRQ cuek, statue mereka setelan cuek, melewati satu pemain yang ada di belakang dan fokus menuju ke pemain TT Project yang lain. Seperti biasanya kita melihat bagaimana RRQ tiba-tiba ngabsen 3 pemain. Penyakit RRQ kambuh lagi, menyisakan yang terakhir. Belum ada obatnya ini penyakit. Gimana nih caranya muhinnya, Boy? Setupnya bener-bener kacau sih. Rotasinya ibaratnya nggak ada targetnya, tujuannya kemana. Sayang banget buat RRQ karena dari tim TT Project sebenarnya juga udah set up trap di sana, ngirimin satu orang dari Neos di belakang, dibiarin rotasi dulu. Di saat RRQ berhenti di sana untuk maksa fight, malah kesendis dari depan belakang. Ya, itu sebuah hal yang kembali terulang terus-menerus dari RRQ. Ke absen 1, 2, 3, yang terakhir tidak punya banyak opsi yang akhirnya menyusul juga knockdown atau pulang menuju ke lobby. Yang menjadi alasan kenapa RRQ ada di peringkat nomor 15, padahal tadi adalah peluang terbaik RRQ untuk naik menuju ke setidaknya peringkat 14 atau 13. Dengan keadaan seperti ini, match terakhir kita akan lihat, kita berdoa bersama-sama saja. Kingdom juga pastinya akan memanjatkan doanya agar RRQ survive menuju ke survival stage, last chance, dan bisa menuju ke grand final nanti melalui babak tersebut. Gue juga expect-nya tadi dia bakal ngekorin si R8 yang udah sisa 2 orang. Kan dia tahu nih musuhnya lewat sana nih, dan mereka belum ada kill fit muncul lagi nih. Artinya kan mereka berarti selamat nih lewat rotasi situ. Kenapa nggak mereka untuk buntutin aja gitu, malah rotasi ke arah utara yang nggak tahu musuhnya di mana, dan akhirnya berakhir tusun lagi-lagi di peringkat 15, cuma 2 eliminasi. Terasa cukup overthinking tadi rotasi yang diambil oleh RRQ, sehingga membuat mereka justru kembali lagi gagal. Lihat R8 malah selamat ya, ada di zona. Ini zona kemana? Zonanya menuju ke area bawah, boom. Sekarang punya kesempatan untuk naik ke 6 besar dengan mereka punya zona. Dikendalikan oleh pemain-pemain boom, dan fight masih berlanjut dengan X4 Reject berhadapan dengan TT Project. Memulangkan RRQ, mereka juga ingin memulangkan tim yang lain. Belum selesai dengan RRQ nampaknya. TT Project ingin nambah lagi elim untuk timnya. Gue lihat TT Project di sini sangat kreatif banget, sangat pede banget. Kayak mereka melakukan split kanan kiri, backupnya dicicil satu-satu dari musuh yang masuk sih. Udah keren banget sih. Nggak heran dia di top 2 sekarang sih dengan 9 elimsan. 9 elim diam-diam dikumpulkan oleh tim yang satu ini. Masih ada upaya lagi tim asal Kyrgyzstan, TT Project, mencoba untuk melakukan eksekusi, dan luar biasa, satu pemain yang begitu menggelegar tadi mengambil eksekusinya. Avis akan gerak lagi. TT Project juga masih banyak ya, pemain mereka masih ada 3 dan akan bertambah elim-elim untuk tim tersebut nampaknya. Kita berpindah ke arah tim R8 yang mencoba untuk melakukan push ke arah tim Wall yang dari tadi berdiam dalam garasi, dan pulang sudah dari tim R8 dengan 0 eliminasi. Masih berupaya saat ini Wolf untuk mempertahankan posisinya. Sejauh apa Wolf bisa mempertahankan area mereka, mencari placement point demi placement point. Elim dari Wolf memang tidak banyak, tapi placement pointnya ini pintar untuk nyari zona, pintar untuk nyari tempat yang nggak ditabrak siapa-siapa. Kalaupun ada yang nabrak, justru yang nabrak itu yang rata karena ada third party dari tim lain. Itu yang terjadi di Wolf dari tadi sebenarnya.
Ada campur tangan orang lain, bukan campur tangan Tuan lagi nih mah. Dari tim Wall seperti sekarang juga harus mulai masuk ke dalam zona. Mau nggak mau akan mendekati dari tim Ulf yang sudah berada di salah satu rumah kecil. Di bagian atas sini, kokang bom sudah mulai dilakukan. Tapi dari tim Wolf sepertinya narik lagi, sabar lagi. Kalau bisa santai, kita santai dulu Pak. Ya, nggak akan banyak aksi yang dilakukan oleh Wolf. Nah ini dia, mau mancing fight malah diketembak, takut juga, mundur lagi dia. Titi Project dihajar oleh Loop saat ini dari Brazil dan El Beryl memulai fightnya. Ulf yang ditangkap oleh El Beryl menjadi satu momen pertama yang dimiliki oleh Boom. Boom memiliki peluang untuk mencari 4 poin dulu aja. Kalau udah dapat 4 poin maka mereka akan masuk 6 besar. Kalau kita lihat dari Boom juga dari arah selatan di Bukit Minas nih udah kuasain kontrol zona sih, tinggal nunggu zonanya ke arah mana sih. Karena controlling dari Boom di sini udah perfect banget, nggak ada yang keculik. Jadi tinggal ya ngebaca aja kira-kira tim mana yang bakal mereka third party sih kayaknya. Dari tadi Titi Project mencari elim, ujung-ujungnya 11 elim total, tapi tidak bertahan sampai menuju ke late game. Mereka pulang ke lobby, tapi 11 elim tetaplah poin yang besar sekali. Kita akan melanjutkan dengan masih adanya dua tim Indonesia, masih adanya Boom, masih adanya Bigetron di sana. Melihat adanya Trend to Kill T2K yang juga pulang 0 poin. T2K di hari ini nggak banyak kelihatan ya, betul. Karena peringkat juga 14 mereka. Bener-bener banyak ya yang kejadian di PMGO kali ini. Dan ini dia Wolf, lagi-lagi kalau bisa damai kita damai dulu, santai dulu, nggak usah perang dulu ya. Tapi masih bisa reset loh dia loh. 2 orang knock di posisi yang sama masih bisa dilakukan revive. Tapi kita pindah ke STR San. Gimana nih San? Ya ini menjadi satu fight yang juga harus melibatkan utility terlebih dahulu dibukanya. Karena kalau membuka badan maka akan langsung dihajar. Oh, ada penjemputan yang sukses dilakukan. Buying time tadi diambil oleh GSTR dan Nigma Galaxy yang rugi karena incaran mereka kabur. Mangsa mereka tidak bisa ditangkap di posisi ini. Voyudo gagal untuk mengambil satu pemain dari GSTR. Itu yang membuat GSTR juga bermain dengan luar biasa. Punya poin yang tinggi karena mereka bisa tiba-tiba menghilang dari sebuah fight tanpa adanya korban di tempat yang lain. Ternyata Bigetron mendengar adanya fight dari Nigma Galaxy sehingga mereka agak sedikit merapat menuju ke posisi TKP tersebut. Udah ditungguin pada lama BTR kalau mereka perang bakal di third party juga sama BTR. Tapi kalau kita lihat di sini dari tim Nigma akan perang lawan GSTR. Lempar bom satu persatu ke arah tim GSTR. Raw udah sekarat. Lempar bom lagi dari seorang Lord di sini membuat Raw terknockdown, menyisakan 3 orang teman-temannya dari tim Nigma. Rolex sudah mulai mencari posisi yang lebih baik lagi. Maniak mencari, loh kok nggak ada? Ya, tidak terlihat ada satu pemain dan gerakan mundur dari satu player GSTR sudah pasti akan sangat mudah untuk pemain Excalibur Lord, tapi Lord juga ditangkap. Kehilangan pemain-pemainnya, GSTR tidak bertahan di match kali ini, menyisakan 2 yang terakhir. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nigma Galaxy karena kembali third party ada di mana-mana saat kita melihat grup B bermain. Kanan kiri low sekali. Satu hit lagi, ditiup juga hilang, Siapa yang akan meniup? Menuju ke satu player tersebut, masih bisa healing kayaknya. Masih selamat pemain yang tadi. Masih selamat. Oh, Tapi hilang. udah selesai juga. Hilang juga akhirnya. Hilang juga. Ditiup oleh Bigetron Axel. Wut, yang menghujat Axel nih buktinya. Axel oke dia dapat 1 elim. Iya, dan kali ini juga Bigetron langsung nabrak ke tim Footballis yang sisa 2 orang yang sedang mencoba untuk mengokang granat, tapi seorang Frozen terkena molotov dari tim Bigetron. Axel juga mulai maju. Federals mendapatkan 1, sisanya kasih Axel biar Axel kelihatan. Inilah dia momen-momen Axel akan coba memberikan penawaran menuju ke Troopers, ternyata Rezak yang dapat. Tetap aja. Betul aja. Nggak apa-apa, aman. Aman. Masih banyak aksi Axel yang lainnya. Tenang. 5 elim diambil oleh Bigetron dan Boom masih merupaya lagi 3. Saat ini El Beryl dapat lagi. Menuju ke pemain dari Loops, kalau bisa menjadi confirm elimination maka naik posisi dari Boom. Bener-bener match penting buat Boom mengingat sisa 6 tim tersisa dan kondisi Boom yang juga masih prima. 4 pemain. El Beryl di sini. Okta nampaknya melihat 1 buah pemain dari tim Loop sedang mengepron di balik Miradonya yang sepertinya akan meledak. Tapi Okta di sisi lain juga menyadari pemain-pemain Loops yang lain tuh udah deket sama mereka. Lemparan utility dilakukan. Boom
kita tahu punya kualitas granat. Sudah dilemparkan Yami, lagi-lagi Yami. Berupaya untuk mendapatkan satu pemain. Satu lemparan lagi, kalau Yami punya utility lagi maka akan selesai sudah. Belum dilempar utility-nya, masih ada 5 Yami. Banyak ya granatnya ya. Lempar lagi Kal, ayo Kal. Satu orang lagi itu di situ. Cepat. Satu granat lagi yang akan membuat Boom mendapatkan eliminasi menuju ke Loops. Namun ternyata Loops juga akan berhadapan dengan tim lain. GSTR datang dan ini adalah kesempatan terbaik bagi Boom untuk bisa mencoba jadi third party. Sudah dilemparkan, nyangkut dikit barusan granatnya. Harusnya Boom udah mulai ngebaca Elimsnya. Loops sisa satu orang karena dari tadi tim Loops tuh udah dipantau banget sama Boom. Cuman kayaknya Boom sih masih nunggu dari tim GSTR nggak ngeganggu mereka. Karena takutnya waktu Loops menabrak tuh GSTR juga manfaatin peperangan dari Boom juga nih. Bang Otot memantau dari jauh. Loh, Dan Sel, Bang jangan, Sel. Wish, hampir akses. Itu kalau barusan kena. Sel, yang bener-bener aja lah. Kolom komentar udah ngehujat loh ini. Kok pengen banget dihujat, heran gua. Yang bener-bener aja. Itu kalau kesenggol dikit kenok itu fix. Iya. Loh, gimana ini ya? Tapi dari tim Bigetron sepertinya tadi Axel bener-bener melakukan clearing lah. Supaya nggak ada begal dari arah tim luarnya. Dan Axel itu dia kali 6-nya menggunakan M4 mendapatkan 1. Tapi sepertinya Elims belum masuk ke arah tim Bigetron. Dan itu dia Axel. Kena nggak Sel? Udahlah kena, udah pasti gue bilang kena. Itu Axel itu. Itu Axel. Itu Walaupun Axel. munculnya Rezak tapi Axel. Iya, Itu Axel. Axel itu barusan Axel. Nyampah, Rezanya nyampah. Iya, Rezak nyampah aja. Itu Axel itu fix. Itu adalah klipnya Axel. Karena kita lihat terbukti. Axel juga punya kontribusi tinggi menuju ke Bigetron. Karena ini pemain yang juga cukup spesial di lineup Bigetron. Tak tergantikan. Posisi dari seorang Axel bahkan top 3 lagi dimiliki oleh Bigetron. Masih ada Boom juga di sana. Mungkin saja ini adalah WWCD pertama bagi Indonesia di grup B. Dua tim Indonesia sekarang dalam keadaan prima, 4 orang masing-masing, tapi 1 orang mulai terculik. Yami di sini oleh seorang Easy for Boboiboy. Tapi dari Kevin juga melihat posisi-posisi Boom yang cukup open di bagian bawah. Dan Bigetron sudah mulai merapat. 2 orang ter-take down dari tim Boom Esports. Menyisakan seorang Okta dan pulang saja. Hingga menyisakan 2 orang pemain dari Geek dan 4 orang pemain dari Bigetron. GK kembali dalam posisi late game mereka, namun Bigetron ingin menyelesaikan match ini dengan sebuah kemenangan. Winner chicken dinner, peringkat 1 sudah mereka dapatkan, akan lebih sempurna lagi pesta dari Troopers jika winner chicken dinner diambil oleh Bigetron. Satu lemparan granat, terlalu jauh lemparannya. Axel masih dijaga, Axel akan berduel dan inilah dia momen dari Axel. Bisakah Axel menjadi pahlawan bagi Bigetron? Ayo Axel, yang lain gak usah ikut-ikut, Axel aja sendiri, biar Axel. Ini Sisa adalah 1 klipnya biar Axel. Ayo Axel, inilah momen Axel. Wah, Axel. Dan Bigetron Bigetron mendapatkan winner chicken dinner. Si Madun pergi ke Kenya. Inilah kekuatan tim Jurdun yang sebenarnya. Bigetron konsisten banget di grup B kali ini. Chicken di Miram